Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita nih. Suatu pagi lewatlah seorang penjual daging keliling kampung. Terus dia teriak-teriak menjajakan dagangannya. Daging, daging, teriaknya. Seorang ibu rumah tangga, ada yang sedang sakit gigi, lagi cenut-cenut. Dia sewot banget tuh dengar suara tukang daging. Terus dia balas teriak, "Hei tukang daging, lu kagak punya otak ya?" Bah, dengar ada ibu yang manggil, tanpa ada rasa apa-apa, tukang daging jawab, "Wah, kebetulan nggak punya, Bu. Hari ini bawa daging semua." Terus ada cerita nih, seorang dokter praktek menerima seorang pasien. Dalam wawancaranya, dalam interogasinya atau dalam apa namanya itu ya, obrolannya lah pokoknya ya. Pasien nanya, "Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Saya sering berjalan di waktu tidur." Dokter bilang, "Ya udah, ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalan Bapak. Setiap malam ketika Bapak sudah siap untuk tidur, keluarkan isi kotak ini dan taburkan di lantai sekeliling tempat tidur Bapak. Ya." "Kotak apa ini, Dok? Apakah sejenis serbuk penang?" kata si pasien nanya. Dokter bilang, "Bukan, itu kotak paku payung." Ada lagi nih. Polisi sedang merazia beberapa PSK perempuan seks komersil serta menggiring mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi satu persatu. Karena banyak yang terjaring, antrian jadi keluar sampai pagar kantor polisi. Tidak lama lewat seorang nenek yang mau beli minyak tanah. Melihat keramaian, nenek itu nanya ke salah satu PSK, "Cuk, lagi antri apaan?" Karena PSK-nya itu gengsi, rada malu gitu. Terus dia bilang, "Lagi ngantri permen, Nek." Ya udah, setelah itu si PSK dapat giliran, udah garis giliran, dia keluar. Dia kaget, wah, ada si nenek lagi ikut ngantri. PSK itu nanya, "Nek, lagi ngantri apa, Nek?" Nenek itu jawab, "Nenek kan juga suka permen, cu." Ya udah, si PSK itu pulang deh. Singkat cerita, sampailah si nenek diinterogasi di depan polisi. Pak polisi kaget lihat nenek-nenek yang sudah rentak terhitung di dalam antrian. Dengan hati-hati, polisi itu nanya ke nenek itu, "Apa nenek tetap sanggup diinterogasi?" Si nenek menjawab dengan nada bergetar, dikarenakan umur yang telah sepuh. Kata si nenek, "Kalau hanya isep-isep sih, nenek tetap oke, Pak." Ada lagi nih cerita. Sehabis ulangan bahasa Indonesia, seorang anak SD kelas 4 pulang ke rumah dan bertanya ke ibunya,
Kata si anak, Bu, tadi kayaknya aku ulangan bahasa Indonesia betul semua deh. Tapi ada yang meragukan sih jawabnya, Bu. Ibu itu nanya, apa itu sayang? Nah, anak itu jawab, kalau seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, apa namanya, Bu? Ibu jawab, poligami, nak. Oh, terus anak itu nanya, kalau perempuan yang punya suami lebih dari satu, namanya apa, Bu? Ibu itu jawab, poliandri. Anak itu nanya lagi, terus kalau laki-laki cuma punya istri satu, namanya apa, Bu? Ibu itu dengan sabar menjawab, monogami dong sayang. Tiba-tiba anak itu tepuk jidat. Waduh, salah. Kata ayah, jawabannya kalau punya istri satu itu monoton, Bu. Si ibu itu marah. Mana bapakmu? Nah, ini ada lagi cerita nih. Pada pagi hari, seorang istri dan suami sedang mengobrol di teras rumah. Sang istri menanyakan hal yang sering dilakukan oleh suaminya sebelum menikah. Kata si istri, Pak, sebelum kita menikah, Papa kan sering kasih hadiah dan kejutan ke Mama. Tapi sekarang kok Papa nggak pernah kasih hadiah lagi ke Mama? Wah, suami kaget dapat pertanyaan seperti itu. Lalu suami itu dengan tenang menjawab, sekarang Papa tanya, apakah Mama pernah melihat nelayan memberi umpan ikan yang sudah tertangkap? Si istrinya bengong. Celangak, celinguk. Iya juga ya. Terus suami istri juga nih ceritanya. Istri teriak, Pak, kapan dapat THR dari kantor? Terus suami, kemarin kan udah Papa kasih ke Mama. Terus istrinya nanya lagi, oh yang kemarin itu, kalau uang yang di laci, itu uang apa? Wah, suami bingung, yang mana? Lalu istri jawab, dalam amplop coklat yang diselipkan di buku dalam laci paling bawah. Suami tambah kaget lagi. Oh, itu uang sial. Giliran istri yang bingung. Kok uang sial? Maksudnya apa, Pak? Dengan gemes, suami jawab, iya, uang sial. Udah disembunyikan, masih ketahuan juga. Ini ada lagi nih tentang suami istri. Si istri ngobrol juga sore-sore, nanya dia ke suaminya, Mas, kenapa sih setelah kita menikah kok Mas nggak pernah ngajak aku jalan-jalan lagi? Kenapa, Mas? Suami dengar pertanyaan itu, rileks aja jawabnya dia. Coba ingat-ingat, kita menikah karena apa, Dek? Katanya ke istrinya tuh. Terus istrinya bilang, ya
karena jodoh, Mas. Nah, suami tawa gak tuh dengar jawab begitu. Nah, pepatah bilang, ingat nggak pepatah ngomong apa? Ada pepatah bilang, kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Nah, ada juga nih suami istri lagi cerita ini. Si istri nih, istrinya kesel banget. Suaminya ngerokok nggak berhenti-berhenti. Saking sewotnya, si istri bilang, Pak, nggak berhenti-berhenti ngerokoknya. Ngerokok melulu. Nggak takut mati, Pak. Suaminya jawab, santuy, enggak. Lah, si istri bengong dapat jawaban gitu. Loh, kok gitu, Pak? Dengan sabar suaminya bilang, emang enggak, kenapa? Enggak kenapa-napa, kan bawa korek. Kalau mati, ya nyalain lagi. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share.